Semakin dekat dengan peringatan HUT RI ke-79 yang tinggal menghitung hari, 4 hari lagi pemirsa diselenggarakan di 2 tempat di Jakarta dan juga IKN. Nah, kalau ngomong-ngomong soal IKN memang tidak ada habisnya ya, karena ada selalu pernyataan yang terbaru yang muncul, termasuk yang dikeluarkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menegaskan akan melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Bahkan Prabowo bertekad menyelesaikan proyek tersebut dan menilai Presiden Jokowi sudah mengambil sejarah dengan menginisiasi IKN. Ya, jadi karena sudah diinisiasi oleh Pak Jokowi, selanjutnya Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih ini menyatakan ingin berperan dengan melanjutkan program IKN. Prabowo juga optimistis ya bahwa soal kelanjutan IKN ini dia yakin ada banyak manfaatnya dari pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa. Dan mengklaim juga bahwa dirinya akan berkantor di IKN usai dilantik. Jadi sempat timbul banyak pertanyaan nanti gimana ya IKN ke depan di pemerintahan berikutnya. Ternyata sudah diberikan pernyataan ia akan berkantor di sana. Nah, kita akan simak dulu pernyataan dari Prabowo Subianto berikut ini. Sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Ya, Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya. Dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentu ya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya setelah dilantik Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak ya? Namanya kalau ibu kota ya Presiden ada di ibu kota. Terima kasih Baik. Pak. Iya, oke, Naila dan pemirsa, tadi kita dengarkan ya bahwa Prabowo optimis bahwa setidaknya dalam 5 tahun ke depan selama dia menjabat berarti ya akan ada progres di IKN. Dan selengkapnya juga ada nih poin-poin yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ketika kemarin mengikuti sidang kabinet perdana di IKN bersama dengan Presiden Joko Widodo dan juga menteri-menteri lainnya. Kita simak bagaimana pernyataan dari Menhan sekaligus Presiden terpilih berikut ini. Nah, ini dia ya, ada informasi grafis yang kita tayangkan untuk Anda berkaitan dengan Prabowo yang akan melanjutkan pembangunan di IKN. Nah, ini ada pernyataannya. Yang pertama, Prabowo berjanji akan merampungkan pembangunan IKN. Prabowo mengutip ucapan Jokowi untuk memeratakan pembangunan dan juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan kegiatan. Ya, selanjutnya pemirsa, poin yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini terkait dengan dirinya mengaku tidak sabar ingin berkantor di IKN. Karena nuansa budaya bangsa dinilai begitu kuat ya, sangat kental di IKN dan juga ini membesarkan hatinya. Pembangunan IKN dianggap sebagai bentuk jeripayah dan juga prestasi bangsa. Selanjutnya kita lihat di tanggapan atau pernyataan yang disampaikan Prabowo di infografis yang ketiga. Prabowo menaruh perhatian pada potensi bencana di IKN sehingga teknologi pemantauan, perencanaan hingga jumlah personil di IKN harus memadai. Prabowo tidak ingin ada peluang ancaman sekecil apapun. Selanjutnya masih ada pemirsa pernyataan dari Prabowo Subianto yang mengklaim akan memprioritaskan gedung-gedung lembaga di IKN. Apalagi ibu kota negara adalah pusat pemerintahan baik untuk yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Oke, selanjutnya pernyataan Prabowo yang terakhir. Prabowo menyampaikan semangat dan keyakinan soal IKN. Prabowo berterima kasih kepada pemerintahan dan para menteri Presiden Jokowi yang telah menyiapkan APBN menjelang transisi kepemimpinan. Hal ini dinilai menjadi modal yang penting ya menghadapi tantangan global yang besar di masa depan.
Ya, dan pemirsa, dalam sidang Kabinet Perdana kemarin di IKN, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan perkembangan terkini di IKN, di mana menurut Presiden, nilai investasi yang sudah masuk ke IKN sudah mencapai 56,2 triliun rupiah di luar APBN. Dan investasi ini ditunjukkan dengan adanya 55 proyek yang sudah melakukan groundbreaking. Atau peletakan batu pertama ya, ada 55 investor yang sudah melakukan peletakan batu pertama. Dan kita lihat lagi lebih detail dalam infografis berikut ini mengenai investasi senilai 56,2 triliun yang terdiri dari 55 proyek. Nah, rinciannya adalah 6 proyek pendidikan, 3 proyek kesehatan, ada 10 proyek retail dan logistik, dan 8 hotel, kemudian 2 energi dan transportasi, 14 kantor dan perbankan, 9 hunian dan area hijau, serta ada 3 media dan teknologi. Ya, sudah lengkap ya. Nampaknya ini fasilitas-fasilitas semakin bertambah di IKN. Tapi menariknya Prabowo Subianto juga menyebut bahwa dirinya merupakan salah satu investor di IKN. Investasi ini dilakukan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai pengusaha. Dan pemirsa, bisa kita lihat di visual layar kaca berikut ini para kepala daerah se-Indonesia yang juga kumpul di IKN ya. Berkaitan dengan sidang Kabinet Perdana, kemarin sudah disampaikan apa saja poin-poin terkait optimisme dari pembangunan IKN oleh Presiden Joko Widodo. Dan kita lihat bersama ya, Naila dan juga pemirsa, bahwa untuk hari ini atau pagi tadi tepatnya Presiden Joko Widodo mengumpulkan kepala daerah tingkat 1 dan 2 seluruh Indonesia di IKN. Rapat bersama dengan para kepala daerah ini digelar dalam 2 sesi, yakni pukul 9.40 waktu Indonesia Tengah. Secara umum ini untuk seluruh kepala daerah atau 517 kepala daerah tepatnya. Sedangkan untuk sesi yang kedua digelar jam 11 WITA, Presiden memberi arahan khusus untuk para gubernur. Oke, jadi ada 2 sesi tadi sudah disampaikan dan kita akan melihat ya dalam arahannya di ruang rapat. Presiden mendorong kepala daerah untuk punya perencanaan yang jelas untuk wilayahnya masing-masing. Nah, Presiden juga meminta kepala daerah mulai memikirkan transportasi massal sebab ada kerugian kesehatan dan ekonomi jika macet tidak segera diselesaikan. Ada juga yang disampaikan poinnya oleh Presiden, juga meminta kepala daerah bersiap untuk mengawal dan mengamankan jalannya pilkada agar berjalan baik dan kondusif. Nah, itu dia ya tadinya poin-poin yang sudah disampaikan bagi para kepala daerah dalam kesempatannya oleh Presiden Joko Widodo. Iya, dan memang untuk momentum ini jadi kesempatan untuk berkoordinasi ya, mensinkronkan bagaimana pembangunan antara pusat dan daerah, apalagi dengan berpindahnya ibu kota ke IKN. Selanjutnya kita akan lihat ya bagaimana respon dari netizen soal Apakah IKN. Ramai karena ini sudah dekat dengan tonggak sejarah ya dari penyelenggaraan Pesta HUT RI di sana. Seperti apa kalau kita lihat ini dari Facebook ya pemirsa, langsung saja kita bacakan dari Jackson sekian-sekian. Masya Allah, kompak selalu dan bisa membawa Indonesia terbang tinggi, bisa menjadi negara yang disegani di dunia internasional. Amin. Dan selanjutnya kita lihat komentar dari Politi sekian-sekian. Jika Pak Prabowo ingin kekuasaannya tidak diganggu dan partainya tetap aman, harus berani tunjukkan gigi nih. Oke, dari Daeng KA sekian-sekian, semoga yang terbaik untuk IKN, diharapkan kota-kota penyangga akan bertumbuh di sekitar IKN. Dan selanjutnya komentar juga datang dari Septian sekian-sekian. Beda pimpinan, beda pemikiran. Rakyat berharap Presiden terpilih lebih bijaksana dalam keberlanjutan pembangunan IKN. Itu harapan dari masyarakat yang tentunya juga menyambut optimisme dari pembangunan IKN. Semoga ini akan terus berlanjut begitu ya, mengingat tadi ada sejumlah dana besar 56,2 triliun ini sudah di tangan ya, sudah ada investor yang menyumbangkan dana tersebut. Nah, kita juga sudah memblast polling kepada Anda. Pertanyaannya seperti ini nih, apakah atau apa sih yang kamu harapkan ada di IKN? Apa? Ayo kira-kira coba.
Iya, pilihannya ini kan ada tempat wisata, mall atau transportasi. Dan hasil pollingnya ini pemirsa sebanyak 44%. Bisa dikatakan mayoritasnya ya, atau ya cukup banyak begitu yang menginginkan adanya pembangunan tempat wisata di IKN. Jadi mungkin sekalian ingin wisata ke sana, melihat-lihat progres pembangunan kali ya. Kemudian mall, yang menjawab mall sedikit sekali, hanya 3%. Dan ini yang paling banyak ternyata transportasi canggih, 53%. Wow, itu dia ya, ragam tanggapan dari warganet yang jelas apapun itu yang diharapkan semoga juga bisa menunjang fasilitas dari para ASN yang sebentar lagi tahap pertama bulan September akan didatangkan sesuai dengan rencana karena towernya sudah jadi di sana, jadinya yang perlu dimaksimalkan mungkin fasilitas kesehatan dulu. Ya, kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Betul, seperti itu. Untuk keluarga berpindah ke sana. Tapi ngomong-ngomong soal transportasi, juga yang menarik ya katanya akan ada taksi terbang nih di IKN Wow. yang sudah diuji cobakan kemarin dan juga sudah ada autonomous rail transit juga nih, ART ya. Kereta tanpa rel juga. Ya, itu yang diharapkan bisa mengatasi persoalan kemacetan seperti yang tadi jadi poinnya Pak Jokowi. Betul, apapun itu kita tunggu perkembangan progres pembangunan IKN karena kan masih dilakukan secara bertahap. Semoga memang bisa rampung sampai akhir tahun ini ya pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.